cuman lu sendiri yang bisa lu andalkan. Jadi ini kenyataan pahit pertama. Banyak banget dari kita berpikir bahwa kalau seandainya itu teman-teman kita bisa bantu kita berharap orang tua kita bisa bantu kita. Ya. Padahal problemnya itu pun kadang-kadang kita nggak ungkapkan ke orang juga. Ya. Kadang tuh kita harapin hasil yang berbeda, tapi kita lakuinnya hal yang sama terus. Betul. Kita coba satu hal gagal, kita itu lagi gitu loh. Nah, kalau kita pengen merubah hidup kita harus coba sesuatu yang berbeda banget. Nah, kenyataan pahit ketiga tuh semua orang itu benar. Ini mungkin kita lihat di berita ya, kalau orang debat atau enggak di orang permasalahkan yang paling banyak nih dua nih. Satu agama, satu politik. Betul. Itu yang nggak ada pernah ada ujungnya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita bahasnya yang pahit-pahit. Oke. Kayak kopi ya. Kayak kopi nih. Pahit tapi harum. Tapi kopinya yang paling pahit. Nah, jadi kita kali ini pengen bahas topiknya itu kenyataan pahit di hidup. Nah, jadi banyak hal yang seiring kita makin dewasa baru kita ngerti dulu. Dulu tuh kita belum ngerti. Dulu masih polos lah. Betul. Jadi betul, dunia kita mungkin masih apa ya? Masih kayak belum kertas luas putih, lah. masih kertas putih. Masih polos. Masih polos. Jadi belum ketulis gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu kita lebih melihat lebih luas lah. Jadi ini ada ya 4-5 mungkin kira-kira kalau nanti ada tambahan kita tambahin. Nah, yang pertama cuman lu sendiri yang bisa lu andalkan. Jadi ini kenyataan pahit pertama. Gak ada yang bisa lu andalin selain diri lu. Nah, gimana Han? Nah, banyak banget dari kita berpikir bahwa kalau seandainya itu teman-teman kita bisa bantu kita berharap orang tua kita bisa bantu kita. Ya. Padahal problemnya itu pun kadang-kadang kita nggak ungkapkan ke orang juga. Ya. Kadang kita juga orang juga nggak ngerti masalah kita apa. Contoh kayak kita itu kerja gak pernah ada yang cocok, males kerja, kuliah juga gak lulus kayak gitu-gitu. Terus kita berharap orang itu ngertiin kita. Terus orang bisa bantu kita, ya gak mungkin. Karena kita sendiri pun itu masalahnya ada di diri kita. Ya. Nah, kita justru harus ambil tanggung jawab bahwa oke, ini masalahnya di saya yang berubah. Ya. Gitu. Nah, banyak juga orang berharap bahwa orang yang berubah untuk mereka. Gak mungkin. Karena masalahnya memang di dia. Gak mungkin dong semua orang itu harus terima dia kerja kalau dia gak kompeten. Gak mungkin dong kuliahan kasih dia lulus kalau dia itu memang gak lulus gitu kan. Jadi gak bisa kita mengubah seluruh dunia demi kita, gak bisa. Paling gampang ya kita sendiri berubah. Ya. Kita sendiri berubah. Nah, satu juga, mau guru sehebat apapun kalau muridnya gak nurut ya sama aja. Gitu. Memang dengan guru yang baik kita berubahnya cepat. Tapi kalau sebenarnya kita pun memang gak mau berubah ya mau gimana? Iya. Itu menurut gua salah satu gitu ya. Tapi ada yang lebih, maksudnya kan cuman kita nih yang bisa kita andalkan sebenarnya. Waktu dulu mungkin kita banyak expect ke orang lain gitu. Betul. Misal teman, pasangan ataupun orang tua yang sebenarnya bukan berarti mereka nggak bisa bantu atau nggak akan bantu kita. Tapi dalam pengertiannya gini nih, ini contoh lebih deep ya. Gua tuh beberapa hari lalu, kaki gua tuh pegel banget. Pegel banget. Pegelnya itu sampai 2 hari. Ngapain Romon? Nggak tahu ya. Oke. Gua juga nggak tahu kenapa. Entah kurang vitamin apa atau apa nggak ngerti. Akhirnya konsumsi vitamin kok jadi bahas ini. Jadi akhirnya jadi sembuh sih. Yang bertanya gue itu ya. Maksud gua tuh waktu kaki lu pegel, ya gak ada yang bisa ganti lu kaki pegel kan? Betul. Lu sendiri yang harus rasain kaki lu harus waktu lu gagal, lu jatuh, yang bisa apa ya, yang bisa lu andalkan tuh yang ada di diri lu sebenarnya. Betul. Yang ada di dalam hati lu, ada yang pikiran lu. Jadi itu yang bisa lu andalin. Kalau lu andalin orang lain, kayak gimana? Maksudnya Hartono bisa bantuin gua apa? Betul. Waktu gua gagal, ya gua yang harus bangkit. Mungkin lah dia bisa bantu ekonomi, kasih semangat, bisa gitu juga gitu. Tapi poinnya itu bukan itu. Betul. Waktu lu untuk bangkit lagi itu tuh bergantung sama diri lu. Apa yang udah lu tanamin di dalam kepala lu, gitu sih. Jadi jauh lebih penting dibanding cuman yang di faktor di luar itu. Betul. Nah, yang kedua nih, ini juga gua sering kejebak waktu masih agak muda ya. Sekarang juga masih kejebak sih sekarang. Kadang tuh kita harapin hasil yang berbeda, tapi kita lakuinnya hal yang sama terus. Betul.
Betul. Gimana? Ya maksudnya gini, kalau di komputer ya, kita kadang-kadang kan kita suka error. Ya. Terus kita tetap pencet yang sama. Kok nggak bisa gitu? Pencet enter error, pencet terus ya lama-lama hang gitu loh. Nah, sama di hidup juga kita suka gitu. Kita coba satu hal gagal, kita itu lagi gitu loh. Ya ini kayak istilahnya kalau orang ngutang, terus pergi ngutang lagi buat bayar ngutang, ya percuma gitu loh. Nah kalau kita pengen merubah hidup kita harus coba sesuatu yang berbeda banget. Contoh, bukan berbeda berarti dari kerja ke kerja, enggak juga. Jadi kalau kita kerja biasa aja nih, kita udah 10 tahun gitu-gitu aja jadi admin aja. Nah kita coba ngelamar dong di tempat lain. Ngelamar ya, kalau ngelamar ya jangan jadi admin lagi, jadi kepala admin gitu, atau jadi apa. Kita ngomong di tempat lama kita udah 10 tahun. Nah kalau kita berharap nih 10 tahun ke-11 mungkin gua dinaikin jadi kepala admin, ya itu kan berharap, kan belum tentu seperti itu. Ya daripada cuma berharap kan mending berusaha. Kita coba cari tempat lain yang memang mau jadi kepala admin. Mungkin tempat lama katakan gaji 5 juta, kita pengen 7 juta, ya kita cari tempat lain yang mau bayar 7 juta gitu, daripada kita cuma berharap gitu. Itu satu. Kedua, kadang orang kayak buka toko berharap suatu hari toko gue bisa rame. Bisa, bukannya enggak, tapi kan itu kemungkinannya kan lebih kecil. Ya lakukan sesuatu dong. Contoh, spanduknya ganti jadi neon box, atau tokonya dipindah ke tempat yang memang lebih rame. Kalau memang bisnisnya sepi, coba dong pikirkan sesuatu untuk bikin bisnis rame. Jangan cuma berpikir bahwa suatu hari bisnis gua akan rame, ya gak bakal. Kalau kita gitu. Atau yang dulunya offline belajar online, yang dulunya online doang coba offline juga gitu loh. Yang kayak gitu-gitu sih. Iya, yang pasti yang untuk yang kenyataan kedua ini awalnya gak nyaman untuk kita melakukan perubahan. Itu yang paling sulit. Yang akhirnya kadang misalnya kita mau diet nih, kita start olahraga 2 hari capek, udah males, atau baru seminggu akhirnya berhenti, akhirnya nggak jadi. Tapi ya memang proses perubahan itu yang nggak nyaman sampai akhirnya kita itu terbiasa dan kita itu mulai start benar-benar jalanin gitu. Apapun lah, misal kebiasaan baca buku. Banyak banget orang yang baca buku 2 halaman udah ngantuk, ketiduran. Itu sering banget gua denger. Tapi ya mulai dari baca-baca akhirnya ya berkelanjutan gitu. Iya gitu. Nah, kenyataan pahit ketiga tuh semua orang itu benar. Ini mungkin kita lihat di berita ya, kalau orang debat atau enggak di orang permasalahkan, yang paling banyak nih 2 nih. Satu agama, satu politik. Itu yang nggak pernah ada ujungnya. Dan sebenarnya kalau didengar dari argumen masing-masing tuh pasti ada benarnya. Sama-sama benar sih menurut gua. Kayak misalnya yang pendukung dari politikus A sama politikus B. Menurut si yang sana, yang A lebih kayak gini nih, yang B enggak, yang di sana juga menurutnya, tapi yang B kan nggak ada ini, yang si A nggak ada. Ya sama-sama benar aja sih sebenarnya. Apalagi agama gitu loh, kayak. Menurut gue ya masing-masing orang sih, kayak yang sesuatu yang sebenarnya ya sama-sama benar aja. Menurut Hartono apa, menurut gua apa, nggak perlu diperdebatkan. Cuman ya semua ribut perang terjadi ini kan cuma gara-gara itu. Menurut gua itu lebih benar, menurut Hartono yang sana lebih benar. Dan Hartono harusnya gua ikut dia ya. Itu kan yang bikin ribut. Penyebab perang gitu. Banyak orang itu kayak memaksakan selera mereka. Iya, memaksakan selera. Contoh kayak aku lebih suka maksudnya calon presiden nomor 1. Terus si teman aku lebih suka nomor 2. Terus kita debatin nih, berharap yang sana akan berubah jadi nomor 1. Setelah itu terus mau ngapain? Dia gak ada ngapa-ngapain juga, bener gak? Oke lah tambah 1 suara, tapi kan pertemanan lo orang kan dipertaruhkan gitu loh. Dan terkadang juga apa yang kita yakin benar itu juga belum tentu benar gitu. Berubah masalah. Betul. Sekarang kita yakin kayak gini, dan muncul berita apa, kita jadi ikut gitu. Iya, kayak contoh lah, kita pikir yang nomor 1 paling bagus. Belum tentu selamanya nomor 1 paling bagus. Itu satu. Kedua, belum tentu selamanya nomor 2 paling jelek. Kan kita nggak tahu. Nah, habis itu juga kita paksain dia untuk berpikir nomor 1 lebih bagus. Terus kita berpikir semua orang yang pilih nomor 2 orang jahat. Nah, itulah muncul awalnya perang. Muncul awalnya kekerasan. Apa? Karena kita berpikir bahwa
Mereka dengan pikir, mereka itu cuma manusia biasa, yang hidup biasa aja, cuman memilih nomor 2. Ini kayak orang suka es krim, saya suka vanilla, Desmond suka strawberry. Terus saya berpikir orang yang suka strawberry pasti orang jahat. Orang yang suka strawberry ini pasti ya mati masuk neraka. Ya kan nggak mungkin. Ini kan cuma selera doang. Ya kalau seandainya bisa ya udah, nanti kalau di toko es krim gue pilih vanilla, lu pilih strawberry. Kecuali kita mau kongsian, nah itu ribut tuh. Tapi kalau seandainya gitu itu simple sih. Jadi ya sebenarnya kita perlu memahami kalau pada dasarnya semua orang itu ya melihat dari kacamata mereka aja. Dan benar atau salah itu ya masing-masing menurut kita. Betul. Dan menurut kita benar, belum tentu yang lain itu salah. Mereka juga benar, tapi benar menurut kita masing-masing. Jadi ya nggak harus disamain sih sebenarnya. Betul, gitu. Betul. Nah, yang keempat, hidup ini memang nggak adil. Kadang itu kita itu banyak banget komplain, kok enak ya hidup kayak dia ya. Dari keluarga, lahirnya keluarga begini, punya orang tua yang seperti itu, atau enggak tinggalnya di daerah seperti itu, misal, atau enggak setelah menikah langsung dikasih ini enak banget nih, tinggal lanjutin. Betul. Gua harus apa-apa ya. Kalau kita komplainin terus, kitanya yang rugi sendiri karena kita fokusnya ke hal-hal yang negatif terus, dan nggak terlalu ada gunanya sih. Mending kita lihat nih apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, yang kita kembangin. Tanpa itu, kalau nggak ada orang itu pun kita fine-fine aja sebenarnya. Iya, betul. Karena kita bandingin aja kan gitu. Selalu kita ada pemikiran itu seharusnya hidup itu seperti apa. Padahal nggak pernah ada hidup itu seperti apa. Ya kalau seharusnya, seadilnya, belum tentu kita dapat kenyamanan seperti ini. Iya. Bisa aja kita harusnya, banyak orang yang kerja lebih keras dari kita, nggak dapat kenyamanan seperti kita. Banyak yang lebih pintar, nggak dapat kenyamanan seperti kita juga. Gitu, ya belum tentu kita bisa ada di sini dan sekarang gitu. Itu satu. Kedua, jangan pernah kita berpikir kalau kita itu gak makan singa, terus singa gak bakal makan kita. Ya gak make sense. Jadi selalu harus hati-hati juga. Kalau sama orang kita berbuat baik, kita percaya itu wajar. Tetapi kita juga harus hati-hati. Kita juga harus berpikir bahwa kalau seandainya ini suatu hari kayak gini bagaimana? Apakah perlu kita countermeasure untuk maksudnya lakukan apa gitu. Contoh, kita bikin rumah makan. Rumah makannya gede banget, terkenal banget. Karena chefnya jago banget masak. Terus kita berpikir, gua percayain lah ke chef gua. Terus suatu hari dia minta keluar, lu nggak ngerti apa-apa. Ya bukan berarti kita harus singkirkan chef kita, ya enggak juga. Kita percaya, bikin dong kontrak. Bekerja berapa tahun atau apa gitu loh. Bagi yang adil. Ataupun suruh dia coba ajarin yang lain juga. Menu-menu tertentu atau gimana gitu, jadikan SOP gitu loh. Bukan berarti kita harus singkirkan chef kita, enggak. Ya kalau bisa ya kita bikin hidup dia lebih sejahtera. Kalau bisa kita bagi hasil 5-10% dari total keuntungan kita bagi, kita bikin. Tapi kan kita nggak bisa berharap kita sebaik apapun ke chef kita, terus ternyata chef kita akan tetap baik sama kita, kan enggak. Manusia berubah, manusia itu punya banyak banget kehidupan dan kompleks banget. Bisa aja dia berubah karena mertua dia mau buka rumah makan, terus istrinya minta cerai kalau dia nggak mau itu, ya mau gimana? Kita kan nggak bisa paksain segala macam gitu. Ya kira-kira sih seperti itu ya. Jadi topik kali ini kita bahas tentang kenyataan pahit lah ya. Mungkin dulu kita masih belum terlalu paham, agak muda. Sekarang ya agak terlalu muda ya lebih ngerti. Ya semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton gitu. Ada lagi kira-kira? Itu aja sih ya. Itu aja lah ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Bye bye.